Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Menyikapi kondisi beras saat ini, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa stok beras pemerintah yang disimpan Perum Bulog saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, masyarakat diimbau membeli beras sesuai kebutuhan dan daya beli. Seusai rapat terbatas di Istana Presiden, Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurti langsung turun ke lapangan untuk melihat ketersediaan beras Bulog di salah satu retail modern di kawasan Klender, Jakarta Timur. Erick Thohir memastikan bahwa ketersediaan beras di Indonesia masih cukup aman dengan stok beras Bulog mencapai 1,2 juta ton. Sementara terkait kenaikan harga beras di Indonesia, Erick menjelaskan hal itu terjadi akibat harga pangan dunia yang juga sedang meningkat, serta fluktuasi harga pangan juga ditentukan oleh musim tanam dan musim panen. Pemerintah memastikan akan menstabilkan harga dan mendorong daya beli masyarakat dengan menggelontorkan 250.000 ton beras SPHP atau stabilisasi pasokan harga pasar. Sementara itu, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurti menyatakan pihaknya akan melaksanakan penugasan impor beras dari pemerintah dengan penuh tanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Sementara itu, Bulog menghadirkan dua opsi beras yang didistribusikan ke pasar, yakni beras premium seharga Rp69.500 per 5 kg dan beras SPHP dengan harga Rp54.500 per 5 kg. Badan Pangan Nasional memastikan stok beras aman hingga Hari Raya Idul Fitri 2024 meski dilakukan pembatasan pembelian di toko retail. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi meminta masyarakat untuk tidak panik dan melakukan pembelian berlebihan. Di tengah harga beras terus meroket, pada saat yang bersamaan beras premium mulai langka di pasaran dan toko retail. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan stok beras masih terbilang aman di gudang Bulog maupun food station. Arief juga meminta masyarakat untuk tidak panik buying atau gegabah membeli beras dengan jumlah banyak saat menghadapi kondisi ini. Sementara terkait adanya pembatasan pembelian beras di toko retail modern maksimal 2 pak atau 10 kg. Jadi nggak usah khawatir, itu akan dipenuhi seluruhnya gitu ya. Tetapi kalau memang kebutuhan satu bulannya misalnya 2-3 pack, ya nggak perlu kan sampai 10 pack gitu kan. Masa memangnya mau jualan beras, nah kecuali kalau nanti mbaknya mau jualan beras, nah ketemu Ko Aloy, nah ini stoknya kayak begini gitu ya. Tapi kalau rumah tangga ya memang perlunya 2 pack itu udah cukup banget gitu ya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Beras DKI Jakarta, Delis Sukidi, menyebutkan Pasar Induk Cipinang juga bersedia melakukan pendistribusian beras ke sejumlah toko retail modern sesuai kebutuhan. Jadi kalau namanya retail, beli 2 karung untuk konsumsi ya. Kalau untuk yang pedagang, dia datang Cipinang. Tadi ada yang mengatakan misalkan berapa suruh datang ke Cipinang, kita siap bantu. Contoh sekarang, atas komunikasi yang baik, pemerintah dalam ini Bappenas, teman-teman karena untuk membantu yang stok untuk retail, siap hari ini menyaksikan sendiri sehari 500 sampai 1000 ton sesuai dengan permintaan kita layanin dengan tim Pasar Induk Cipinang. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan bagi korban banjir Demak, Jawa Tengah. Adapun total bantuan tersebut yakni senilai 30 miliar rupiah. Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir Demak, Jawa Tengah yang disebabkan karena jebolnya tanggul Sungai Wulan yang terjadi pada awal Februari 2024 lalu. Akibat banjir tersebut, ribuan hektar sawah tergenang banjir dengan tinggi air 1 hingga 2 meter. Adapun bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian, yakni benih padi untuk 10.000 hektar, asuransi pertanian, jaringan irigasi, pompa, combine harvester, dan traktor untuk 3 kabupaten dengan total seluruh bantuan 30 miliar rupiah. Menteri Pertanian Andi Amran menyebutkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menyalurkan bantuan alat bagi petani yang lahannya mengalami kerusakan akibat banjir tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Mentan juga berharap masyarakat segera mengurus asuransi pertanian, sehingga segera mendapatkan jaminan produksi dari pemerintah, baik bagi lahan pertanian yang terkena banjir maupun karena kerusakan tanaman. Yang ada asuransi, itu langsung diganti. Tim
asuransi yang ke bawah. Kemudian yang baru tanam itu bisa dapat benih. Yang puso itu dari kementerian kita beri benih dan pupuk. Yang puso betul-betul tidak bisa diambil. Kemudian untuk mempercepat panen, mana tahu yang seperti di belakang kita ini tinggal 2 minggu bisa panen. Kalau air surut masih bisa 2 minggu, kita tahan dulu airnya ini turun di bawah buah. Itu insya Allah kami kirim combine harvester dan kami serahkan ke Ibu Bupati nanti untuk membantu. Jadi ada benih kita siapkan, kemudian alat panen kita siapkan, kemudian yang pusok kita ganti berikan pupuk dan benih. Kemudian yang asuransi insya Allah kita segera cairkan yang sudah diasuransikan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi dukungan dan antusias Komisi Perempuan dan Remaja Majelis Ulama Indonesia untuk terlibat dalam kolaborasi dengan pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan stunting dan mencapai zero stunting. Kedepannya, Wapres berharap semua kalangan dapat memberikan kontribusi dalam penanganan stunting di Indonesia. MUI melalui Komisi Perempuan dan Remaja bersama dengan pemerintah bekerja sama untuk melakukan upaya penanggulangan stunting dan mencapai zero stunting. Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya usai menghadiri acara Rakornas Komisi PRK MUI di Istana Wakil Presiden menyebutkan keterlibatan Komisi Perempuan dan Remaja MUI merupakan bentuk kesadaran besar masyarakat dalam mengambil bagian. Wapres berharap semua kalangan memberikan kontribusi dalam penanganan stunting, dikarenakan permasalahan stunting merupakan permasalahan bangsa, dan zero stunting menjadi salah satu syarat untuk bisa membangun Indonesia Emas 2045. Ya, perempuan MUI itu karena MUI itu sejak awal sudah memposisikan sebagai tadi pelayan umat, Khadimul Ummah, dan kedua mitra pemerintah, ya sadiqul hukumah. Nah, masalah stunting ini masalah dua-duanya, pelayanan umat maupun juga, tetapi dirasakan partisipasi selama ini oleh MUI masih kurang optimal. Karena itu hari-hari ini melakukan rakor dan sebagainya, dan kemudian juga membuat tekad baru dalam rangka bekerja lebih optimal untuk mencapai tadi ya zero stunting. Jadi ini semacam penyemangatan baru itu di dalam rangka menanggulangi stunting. Saya kira itu. Selanjutnya, pemerintah akan segera merumuskan langkah-langkah baru untuk mewujudkan zero stunting di Indonesia. Pemirsa, usai jeda Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi tentang Kominfo fasilitasi anak muda maksimalkan potensi AI talent sesaat lagi.